Bab 1352. Dunia spiritual, aku kembali. Sebenarnya, warrior yang ingin meninggalkan mayat utuh, lalu dibuat menjadi puppet. Tapi, kekuatan ilmu menebas langit menarik pedang terlalu kuat. Sekali menebas, lawan bukannya lenyap maka akan terbelah menjadi dua. Ini membuatnya merasa sangat disayangkan. Puppet alam setengah dewa sebenarnya memiliki kegunaan yang sangat besar. Setelah warrior yang mereka masuk ke dalam formasi pengirim, Lian Ye melihat sekitar dan tersenyum puas lalu memutar badan dan pergi. Kuat sekali. Saat Lian Ye pergi, mendadak terdengar suara, lalu muncul seorang senior dan gadis cantik di kejauhan. Gadis cantik ini adalah Feli Nangong. Ekspresi mereka berdua sangat serius. Kekuatan orang ini pasti bisa masuk 20 besar peringkat naga, ujar senior tua di samping gadis cantik ini. 20 besar. Feli Nangong pun terkejut. 20 besar, ini menandakan apa? Di alam semesta ini ada berapa banyak orang? Jangankan orang biasa, orang berbakat jenius saja ada sangat banyak. Tapi warrior yang bisa masuk 20 besar. Jangankan masuk 20 besar, 100 besar saja sudah sangat menakutkan. Saat ini senior kembali berkata, dia mengeluarkan keterampilan pedang yang sangat kuat. Keterampilan pedang ini pasti melampaui alam kehampaan. Keterampilan hitam yang semakin kuat, maka pelatihan akan semakin susah. Satu serangan ini memerlukan kekuatan yang kuat. Kekuatan menebas ini orang biasa tidak akan bisa menahan, tapi dia malah biasa saja. Jika tidak salah menebak, kekuatan fisiknya juga sangat menakutkan. Seorang kultivator pedang dan fisik. Kultivator pedang dan fisik. Feli Nangong mengerutkan kening, dia juga merupakan seorang kultivator fisik. Senior tua mengangguk kepala, seharusnya iya. Ekspresi Feli Nangong pun semakin serius. Seorang kultivator pedang yang hebat sangatlah menakutkan. Terutama kultivator pedang yang memiliki jiwa pedang, seperti warrior yang. Mereka tentu saja bisa menebak jiwa pedang warrior yang, jiwa pedang di atas alam ketiadaan, sebenarnya sangat langka, apalagi di usia seperti warrior yang ini. Warrior yang tidak hanya mendalami jiwa pedang di atas alam ketiadaan, juga mendalami niat membunuh alam ketiadaan. Selain konsepsi niat ganda, dia juga merupakan seorang kultivator fisik. Menakutkan sekali. Ini adalah pemikiran Feli Nangong sekarang. Saat ini, senior tua lanjut berkata, kamar dagang kita meskipun tidak takut dengan orang jenius seperti ini, tapi lebih baik jangan menyinggung. Jika orang jenius seperti ini tidak melarat, suatu hari pasti akan menjadi master super. Jika bisa menjalin hubungan baik dengannya itu lebih baik. Karena kita berbisnis, jika bisa bertemanan dengan master super masa depan, ini pasti akan sangat membantu. Selesai berkata, senior tua berhenti sejenak lalu berkata, kali ini nona kedua sudah salah melihat. Salah melihat. Feli Nangong tersenyum dan berkata, dia sangat pintar, dengan kemampuan dia tentu saja mengetahui bakat terpendam warrior yang. Tujuan sebenarnya mengajukan pertarungan ini, sebenarnya ingin menjalin hubungan dengan warrior yang. Jika warrior yang dia bisa menunjukkan lapang dadanya, tidak lagi memperhitungkan, membuat warrior yang merasa dia sangat baik. Tapi dia tak menyangka, kekuatan warrior yang sudah mencapai tahap sehebat ini. Senyuman di wajah Feli Nangong pun semakin lebar, dia juga tak menyangka warrior yang memiliki temperamen seperti itu. Intinya, dia sudah meremehkan kekuatan warrior yang. Jika dari awal mengetahui kekuatan warrior yang sebenarnya, dia pasti tidak akan dengan sikap seperti ini melayani warrior yang.
Bagaimanapun juga, ini merupakan hal baik bagi kita. Iya, ujar senior tua. Feli Nangong tersenyum dan berkata, ayo, pergi mencari Lian Ye. Dia baru datang ke sini, pasti memerlukan banyak bantuan. Selesai berkata, Feli Nangong dan senior tua pun menghilang. Dunia spiritual, planet Tianhe. Dunia spiritual dulu pernah terjadi perang yang menggemparkan. Peperangan waktu itu tentu saja Putri Kaisar, Warrior Yang dan Istana Alam Baka melawan aliansi Guardian. Karena peperangan itu, semua orang dunia spiritual mulai mengenal kekuatan asli Istana Alam Baka, ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Meskipun warrior yang menghilang, tapi Istana Alam Baka masih ada. Berdasarkan aturan tidak ada yang berani menindas perguruan rusa putih. Tapi yang membuat orang terkejut adalah, mulai dari 1 tahun yang lalu, semua pihak di dunia spiritual mulai melawan perguruan rusa putih, terutama fraksi jahat yang memiliki ketenaran yang sama seperti Istana Alam Baka. Di bawah pimpinan faksi jahat, 4 keluarga besar dunia spiritual pun bergabung dalam pasukan melawan perguruan rusa putih. Saat ini, perguruan rusa putih sudah tidak bisa melawan. Sebelumnya masih bisa melawan karena setiap kali perguruan rusa putih akan musnah, orang Istana Alam Baka akan muncul lalu bertarung dengan fraksi jahat. Di bawah perlindungan Istana Alam Baka, meskipun perguruan rusa putih tidak musnah, tapi sudah babak belur. Perguruan rusa putih. Saat ini, jumlah orang perguruan rusa putih tidak mencapai 3.000 orang. 3.000 orang ini setiap hari hidup dalam ketakutan, karena setiap hari pasti akan ada murid perguruan rusa putih yang mati. Di dalam istana, hari ini ada berapa orang yang mati? Tanya Bendiko Xiao yang duduk di posisi tengah. Bendiko Xiao terlihat sangat lelah, karena mulai dari tahun lalu dia sudah tidak pernah istirahat. 32 orang. Yang menjawab adalah Liana Xiao. Sekarang dia sudah dari wakil dekan menjadi nyonya dekan. Bendiko Xiao mengepal erat sepasang tangan, tatapan mata sangat tajam. Semua orang sudah ketakutan, ujar Liana Xiao. Selama 1 tahun ini, perguruan rusa putih sudah mundur sampai dunia rusa putih. Asalkan ada 1 orang perguruan rusa putih yang keluar pasti akan langsung hilang. Meskipun tidak keluar, di dunia rusa putih saja setiap hari akan ada belasan murid yang mati. Bahkan Istana Alam Baka hanya akan muncul saat perguruan rusa putih akan musnah. Juga tidak tahu alasan apa, orang Istana Alam Baka sudah lama tidak muncul lagi. Kamu pernah menyesal, ujar Liana Xiao. Bendiko Xiao tercengang, lalu mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Liana Xiao. Waktu itu kalau bukan dia sekuat tenaga mendukung warrior yang, perguruan rusa putih juga tidak akan menjadi seperti ini. Liana Xiao menanya padanya, apakah pernah menyesal dengan pilihan ini? Hening sejenak, Bendiko Xiao pun tersenyum tipis, sebenarnya, dia tidak berutang apapun pada kita. Jika bukan dia, kita mungkin sudah diusir keluar oleh fraksi hukum. Meskipun kondisi mungkin tidak separah ini, tapi juga pasti akan parah. Tetap kata-kata sebelumnya, di waktu itu sudah bergabung dengan perguruan rusa putih, adalah murid kita. Mengorbankan murid untuk bertahan hidup, aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Liana Xiao menghela napas dan berkata, dia sudah diusir keluar, tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Bendiko Xiao berkata, kamu tidak perlu khawatir dengannya, nyawa dia cukup panjang. Betul. Lianan Xiao pun tersenyum, dengan sikap dan kekuatan warrior yang tidak mungkin akan tersiksa. Seolah-olah teringat sesuatu Liana Xiao berkata,
Istana Alam Baka. Mereka sepertinya ada hal yang perlu dilakukan, ujar Bendiko Xiao. Organisasi ini sangat misterius, ujar Liana Xiao. Bendiko Xiao mengangguk kepala. Dengan kekuatan Istana Alam Baka, mereka bisa segera meninggalkan dunia spiritual, tapi mereka tidak melakukannya. Boom! Saat ini, di dunia rusa putih mendadak terdengar suara ledakan yang kuat. Ekspresi Bendiko Xiao dan Liana Xiao langsung berubah, mereka berdua langsung terbang keluar dari istana. Di langit, Bendiko Xiao memandang seorang senior berjubah merah yang ada di kejauhan. Senior ini adalah Juan Mo, Raja Fraksi Jahat. Tatapan Juan Mo tertuju pada Bendiko Xiao dan berkata, Bendiko Xiao, sudah menemani kalian main selama 1 tahun, hari ini mari kita selesaikan semuanya. Bendiko Xiao berkata dengan nada tegas, Juan Mo, aku ada satu hal yang ingin ditanyakan. Kamu ingin bertanya kenapa fraksi jahat terus menyerang kalian? Tanya Juan Mo. Bendiko Xiao mengangguk kepala. Perguruan Rusa Putih dan fraksi jahat tidak ada dendam apapun, tapi 1 tahun yang lalu tidak tahu karena apa, fraksi jahat mendadak mulai menyerang perguruan Rusa Putih. Dan hampir semua pihak kuat dunia spiritual bergabung ke kelompok fraksi jahat. Jika bukan Istana Alam Baka yang sering membantu, mungkin perguruan Rusa Putih sudah lenyap. Juan Mo tersenyum dan berkata, tentu saja karena Warrior Yang. Warrior Yang. Dia sepertinya tidak pernah menyinggung fraksi jahat, ujar Bendiko Xiao. Juan Mo berkata, meskipun dia tidak pernah menyinggung fraksi jahat, tapi dia menyinggung aliansi Guardian. Bendiko Xiao, dunia spiritual termasuk bagian planet Tianhe, dan tuan planet Tianhe adalah siapa? Tentu saja milik aliansi Guardian. Hidup di planet Tianhe, malah menyinggung tuan planet Tianhe, bukannya mencari mati. Sebelumnya tidak melenyapkan kalian, karena warrior yang masih ada. Sekarang dia sudah hilang, kalian seharusnya juga harus hilang. Kamu percaya diri sekali. Saat ini, mendadak terdengar suara lalu seorang wanita muncul di sana. Kaki ayam, berpakaian sederhana. Hades. Melihat Hades, Bendiko Xiao mereka pun merasa lega. Jika Istana Alam Baka tidak datang membantu, perguruan Rusa Putih pasti akan habis. Istana Alam Baka. Juan Mo menyipitkan mata, tersenyum dingin dan berkata, hari ini aku ingin melihat, apakah kalian bisa melindungi perguruan Rusa Putih atau tidak? Selesai berkata, ruang di belakang Juan Mo pun bergetar, sekelompok orang muncul di belakang Juan Mo. Mereka adalah 4 keluarga besar, juga sebagian pihak kuat dunia spiritual. Orang tidak banyak, sekitar 100 orang. Tapi, semuanya alam setengah kaisar. Semuanya adalah alam setengah kaisar. Dunia spiritual adalah dunia kecil, tidak bisa menampung begitu banyak pendekar kaisar. Jadi, Master Alam setengah kaisar yang menjadi paling hebat di sini. 100 Master Alam setengah kaisar, ini hampir seluruh Master Alam setengah kaisar di dunia spiritual. Ekspresi Bendiko Xiao pun menjadi jelek. Hades menyipitkan mata, mengepal erat sepasang tangan dan ingin menyerang. Saat ini, terdengar suara di telinganya, aku datang. Mendengar suara ini, semua orang pun tercengang, terutama Bendiko Xiao dan Liana Xiao. Warrior Yang. Ini suara Warrior Yang. Saat terdengar suara ini, di sebelah Hades muncul seorang yang memegang pedang. Warrior Yang. Tidak tahu kenapa, saat melihat warrior yang muncul semua orang dunia Rusa Putih pun bersorak.
Hades melihat warrior yang cukup lama dan berkata, "Sudah pulang." Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Lama tidak berjumpa, ada merindukanku." "Semakin tidak tahu malu saja," ujar Hades dengan nada santai. Warrior yang hanya diam. Hades ingin berbicara, dan di saat ini, langit mendadak menjadi mendung, lalu muncul mata raksasa di langit. Mata jalan surga. Hades mengerutkan kening saat melihat mata jalan surga, lalu menoleh ke arah warrior yang, "Kamu sudah mencapai pendekar kaisar." Warrior yang mengangguk kepala. "Haha, mata jalan surga." Saat ini, Juanmo yang ada di kejauhan pun tertawa. "Aku akhirnya melihat sendiri, orang yang datang cari mati." Warrior yang, "Kamu kembali untuk cari mati ya?" Warrior yang melihat Juanmo sekilas, lalu mengangkat tangan menunjuk ke langit. Bersambung.